Demikian kalau bahasa saya ditendang sama Allah. Udah niat bertahun-tahun lalu mau keluar seperti tadi saya bilang kan. Gak keluar juga nih si Mirza. Udah ditendang. Tapi tendangan kasih sayang. Tapi walaupun tendangan kasih sayang kan sakit juga kan. Sakit. Memang pelajaran Allah itu sakit. Nah sebulan nganggur. Alhamdulillah gak lama nganggur. 2 bulan lah. Kemudian atas izin Allah saya bisa bekerja. Walaupun terpisah dari keluarga. Keluarga di Sumatera Utara. Saya di Jakarta di sebuah lembaga pelatihan SDM yang terkenal di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Di sana saya menjadi salah seorang kader dari master trainer yang terkenal tadi, guru saya yang saya cintai dan saya hormati. Namun memang saat itu saya masih belum 100% meninggalkan riba. Jadi resign itu tapi belum hijrah gitu loh. Kartu kredit masih ada. Gesek masih berjalan, apalagi pelan-pelan keuangan masih oke. Nah tapi tanpa saya sadari utang itu banyak. Kenapa? Saya keluar dari perbankan tadi, tapi menyisakan utang. Nah ini catatan penting ini, utang ya. Catat ini buat teman-teman sekalian. Waktu nikah, saya sampai ngutang. Ngutang. Fasilitas ngutang disediakan oleh kantor gitu loh. Dengan ngutang beli mahar. Dengan ngutang beli antaran. Oh mantap sih. Lamarannya antarannya oke. Ya kan. Maharnya oke. Tapi ngutang. Nah ini yang bahaya ini yang tak disadari gitu. 2 kesalahannya. Pertama ngutang. Memang ngutang dibolehkan Allah. Tapi kan utang itu untuk apa gitu loh. Kedua, udah utang pakai riba pula lagi. Nah inilah saya sudah kerja di riba, kemudian kena jerat utang riba lagi. Jadi kalau Nabi melaknat 4 golongan, pertama pengambil riba, kedua pelaku riba, ketiga adalah pencatat riba dan keempat orang saksi, saya itu pengambil riba. Saya itu pelaku riba. Saya itu pencatat riba dan bisa jadi saya 2 orang saksi, 4-4-nya saya kena. Kena saya 4-4-nya. Bayangkan betapa banyak dosa saya ya Allah, mohon ampun. Itulah. Saya keluar dari bank tapi masih riba, kartu kredit. KPR rumah di Ciputat. Bahkan sampai istri saya terperdaya mengambil utang atas namanya juga untuk rumah. Di total lebih kurang sampai 350 juta utang riba saya dan keluarga. Astagfirullahaladzim. Saking saya begitu terlena dengan kartu kredit, sampai uang ini, gaji dan lain-lain itu hilang begitu aja. Kurang uang cash, ditutupi lagi dengan kartu kredit, sampai gesek tunai. Tutup utang dengan utang. Utang riba tutup dengan utang riba ya Allah. Kehidupan ekonomi yang kelihatan di luar oke gitu loh. Tapi sebenarnya di dalam sangat bobrok. Sangat kacau keadaan ekonomi waktu itu. Sangat menyedihkan. Nah disinilah kemudian setelah kemudian saya keluar. Saya berhenti dari pekerjaan di sana. Saya kembali ke Medan. Entah kenapa mulai timbul kesadaran. Saya baca-baca status beberapa orang di Facebook. Kemudian yang paling penting, entah kenapa saya digerakkan Allah membeli buku. Ada tulisan Frasminggi Kamasa tentang riba. Kemudian dari sana, dari tulisan beliau itu saya kenalan dengan Syekh Imran Hussein. Kemudian saya bisa kenalan dengan Bapak Zaim Saidi. Saya berteman dengan dia di Facebook. Kemudian entah bagaimana ceritanya dari Bapak Zaim Saidi tadi, saya bertemu dengan komunitasnya di Medan. Ya kita bilang komunitas dinar dirham lah. Ya.
Nah, seiring dengan kesadaran itu, saya sadar nggak mau riba lagi. Kira-kira 3 atau 4 tahun lagi, saya nggak mau riba lagi. Bahkan kalau perlu jangan utang lagi. Nah, sehingga kemudian kami di sana sempat hidup di rumah orang tua di Jalan Baja. Kemudian kami pindah di sini di Marindal. Alhamdulillah karena kesadaran gak mau riba lagi, kami bisa beli rumah ini, ya Allah makasih, dengan cash tanpa utang riba. Memang masih utang, tapi nggak utang riba. Kami pinjam dari keluarga. Jadi kami bisa beli rumah ini cash, itulah dia. Udah ada kesadaran, hidayah dari Allah. Bisa beli dengan cash rumah ini, walaupun memang utang tapi utang keluarga yang kalau kita nggak bayar pun beliau ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak apa-apa. Kalau ada duit bayar, kalau nggak ada duit ya nggak bayar kan gitu ya. Walaupun tetap utang juga kan. Nah, bisa punya mobil juga nggak riba, alhamdulillah. Bisa punya motor, sepeda motor juga nggak riba, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tetap ngutang, itu dia. Nah, di kemudian hari, ya, saya kan ikut seminar namanya Kembali ke Titik Nol, Mas Sabturi Sugiarto. Saya kenal dengan teman-teman di sana, ada Bang Irwan Saharahap dan lain-lain. Kemudian dari sana berinteraksi, saya dapat amanah menjadi ketua komunitas Kembali ke Titik Nol, KKTN Pariban, penggiat sedekah dan anti riba Nusantara. Kemudian dari sana saya bisa kenalan juga, selain komunitas Dunia Dirham, saya mulailah berkenalan dengan komunitas namanya MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Saya diajak oleh teman saya, sahabat saya, Bang Irwan Saharahap, ayo ikut seminar namanya SMHTR di Bengkulu. Di situ saya lagi disadarkan Allah. Di seminar SMHTR dari Masyarakat Tanpa Riba ini, saya disadarkan lagi. Betapa besarnya dosa yang saya lakukan selama ini. Gak diminta sujud pun saya sama coach itu, sujud saya. Gak ada itu, coach suruh sujud kalian, gak ada. Sujud saya. Malah saya ajak teman-teman saya, kami kan nangis sama-sama. Nangis kami sama-sama berdoa, yuk kita sujud yuk. Saya bilang, berempat berlima kami sujud. Gak peduli kami orang lain gak sujud, yang penting kami sujud. Kami membayangkan betapa besar dosa-dosa kami. Dan akhirnya setelah seminar 2 hari 2 malam ini, saya merasa reborn, terlahir kembali. Dan bahkan, bukan hanya saya gak mau riba, utang pun gak mau. Jangankan utang riba, utang yang halal pun, utang kan halal ya, tidak mau. Apalagi Nabi Muhammad kan bilang, utang itu beban. Bayangkan, ya, saya mulai bisa membayar. Alhamdulillah saya menyatukan frekuensi dengan istri. Ayo kita tinggalkan ini, abang minta maaf, abang menjerumuskanmu. Kita bereskan utang-utang kita bersatu bersama-sama. Walaupun dulu sempat cekcok, kita jadi bersatu kembali membereskan utang. Pelan-pelan utang itu lunas, kartu kredit selesai, KPR selesai, tinggal 1 titik lagi. Mohon doa, 1 titik lagi. Makanya alhamdulillah saya dan istri ikhlas. Sekarang mobil kami tahap dijual, mohon doa biar cepat laku. Rumah kami di Jakarta juga tahap dijual, mohon doa biar cepat laku untuk menutup sisa utang kami. Kami ikhlas, yang penting kami bisa kembali ke titik nol. Dan kemudian kami gak mau ngutang lagi. Happy banget. Happy pakai kata banget. Ada duit? Beli. Gak ada duit? Gak usah beli. Sehat. Ini sehat-sehat aja, makmur, sentosa, sejahtera. Kuncinya jangan ngutang. Walaupun gak riba, jangan ngutang. Itu pesan saya kepada Bapak Ibu sahabat saya yang saya cintai. Jangan ngutang. Harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ustadz Samsul Arifin, guru saya di MTR, founder Masyarakat Tanpa Riba, mengajarkan kami. Kenapa orang terjerat utang riba? Pertama, dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ingat, yang kita perlukan itu kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang pertama. Ya, misalnya contoh ya, sedikit ya. Sepeda motor atau mobil atau kendaraan, itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan kan? Tapi memiliki sepeda motor baru atau rumah atas nama sendiri, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Karena nggak ada duit, nggak cukup duit beli
sepeda motor baru atau rumah atas nama sendiri, kurang duit, apa bisa beli itu dengan daun? Nggak bisa kan? Tapi karena ngotot ingin memiliki keinginan, karena nggak bisa pakai daun, ujung-ujungnya jadi ngutang. Karena itu kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jangan ngutang yang pertama. Kedua, kembangkan bisnis. Ingat bahwa wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan bisnis, menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Itu yang kedua. Yang pertama jangan ngutang. Kedua, berbisnis sesuai sunnah Nabi. Yang ketiga, Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Marilah sama-sama saya nasihati diri saya sendiri. Mari kita banyakkan sedekah. Solusi anti riba. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.